Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji beserta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, baik nikmat dohir maupun nikmat batin. Itu semua merupakan karunia yang diberikan Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Juga tidak lupa solawat beserta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam khatamin nabiyina, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut umatnya, kita sekalian yang mudah-mudahan istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak, jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentunya dengan seizin Allah kita masih bisa kembali berkumpul di masjid yang insya Allah Allah berkahi, Allah muliakan. Tentunya dengan rangkaian-rangkaian ibadah, wabil khusus ibadah yang dikhususkan, yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini semuanya mudah-mudahan baik yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-200. Allah taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Dari sebagian golongan mereka, hamba-hambaku, yaqulu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, mereka akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga akan mendapatkan kebaikan berikut kebahagiaannya di akhirat. Tetapi terkadang apapun yang menurut kita baik, yang menurut kita itu merupakan kebahagiaan, bisa saja itu bukanlah hal yang terbaik, hal yang baik nanti di akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran di surat yang lain disebutkan, bisa jadi sesuatu yang menurut engkau baik, itu ialah tidak baik di hadapan Allah, dan bisa jadi yang menurut engkau tidak baik itu baik untukmu. Sehingga kebaikan ataupun esensi kebahagiaan yang ditujukan oleh kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya itu haruslah diliputi ataupun diiringi dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bila mana tidak diiringi ataupun dibungkus dengan rahmat dan rahimnya Allah, tentu saja itu bukanlah kebahagiaan, bukanlah kebaikan. Bahkan sebagian hadis menyatakan bahwa seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa masuk ke dalam nerakanya Allah, itu diantaranya bukan karena amalnya ataupun bukan karena kemaksiatannya, tetapi itu ialah karena rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dinamakan makna daripada Ar-Rahim, Ar-Rahimnya Allah itu ialah Al-Mun'imu bijalailin ni'ami ay jami'il makhluqat. Jadi sesuatu nikmat yang mana nikmat itu akan dirasakan oleh seluruh makhluknya. Jadi bukan hanya saja manusia, hewan-hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang kita rasakan, yang seringkali kita rasakan itu yang terbaik, itu kebaikan yang kita laksanakan. Akan tetapi makna daripada Ar-Rahim itu ialah Al-Mun'imu bidzaqaiqin ni'ami ay mu'minina faqat. Kasih sayang rahim Allah yang mana maknanya itu ialah merupakan kenikmatan, yang mana kenikmatan itu yang hanya akan didapatkan oleh mukmin saja. Sehingga balik lagi ke statement yang awal bahwa bisa jadi sesuatu yang menurut kita baik tidak baik menurut Allah. Bisa jadi sesuatu yang menurut Allah itu baik terkadang kita memandangnya tidak baik. Sehingga baginda Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa salah satun, sebagian riwayat menyatakan arba'atun, tapi yang masyhur salah satun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. 3 perkara, man u'tiyahunna, barang siapa seseorang telah diberikan ketiga perkara ini, faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan kebaikan menurut kebaikan di dunia dan juga kebaikan menurut kebaikan di akhirat. Apa satu di antaranya? Yang pertama itu ialah qalban syakiron. Jadi hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, itu di antaranya merupakan golongan orang-orang yang mendapatkan kombinasi 2 kebaikan. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, walisanan dzakiron. Lisan yang senantiasa terus dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja berzikir ketika ba'da salat ataupun ketika sedang melaksanakan amaliah-amaliah yang lain, tapi berzikir sesuai dengan kapanpun, kullu waktin, kullu makanin, kullu yaumin. Dimanapun, kapanpun, ketika dia sedang berada di suatu tempat pun, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang akan menghambat dia ataupun yang akan mencegah dia untuk melaksanakan kemungkaran. Ketika ingin melaksanakan kemaksiatan, ingat, oh ya Allah, Engkaulah yang Maha melihat. Selalu hatinya zikir kepada Allah. Sehingga itulah yang akan mencegah dia melaksanakan kemungkaran. Dan di antara orang-orang yang bisa menerapkan demikian rupa, ialah orang-orang yang mendapatkan kombinasi 2 kebahagiaan ataupun kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, yang dimaksud daripada ayat Quran yang tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan kebaikan lalu dia mendapatkan kebahagiaan, di antaranya itu ialah mereka wabadanan ala bala'i sabiro. Badan mereka, jasad yang telah Allah fasilitasi kepada kita, itu ketika ditimpa ujian, ditimpa cobaan, maka dia sabar. Sehingga selalu balik lagi ke kaidah yang kedua bahwa dia selalu ikhlas, selalu bersyukur dan selalu ingat kepada Allah bahwa ini itu ialah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan yang Allah titipkan kepada kita, kaki, kepala, pikiran dan lain sebagainya, Allah fasilitasi kepada kita untuk apa? Apakah akan kita pakai untuk beribadah kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, ataupun fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita ini, apakah akan kita jadikan kemungkaran, akan dipakai untuk kemaksiatan. Itulah mengapa Allah berikan ujian kepada kita, kepada diri kita terutama,
liya'lamallahu alladzina amanu, Allah ingin tahu siapa di antara hamba-hambanya yang selalu konsisten, istiqomah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan mengeluh ataupun dia akan terus meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah 3 golongan orang-orang yang dimaksud daripada ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 ini, yang mendapatkan 2 kombinasi kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, ialah yang hati yang selalu pandai-pandai bersyukur, lisan yang dzikir selalu kepada Allah, mengingat Allah, dan juga ketika dia menimpa musibah cobaan dari Allah, dia pun akan selalu sabar menjalankannya, menyikapinya dengan ikhlas dan sabar. Sehingga itulah yang orang-orang nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia menurut daripada sifat rahmannya dan sifat rahimnya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentunya alhamdulillah kita sekalian kembali di akhir-akhir Ramadan ini masih bisa berkumpul, masih bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang afdol. Tentunya ini semua berkat daripada karunia Allah. Tentunya ini semua berkat daripada rahman dan rahimnya Allah. Tentunya ini semua berkat seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan mengajarkan kepada kita bukan siapa yang lebih awal datang, tetapi dialah siapa yang lebih bisa bertahan sampai akhir. Itulah makna daripada Ramadan mengajarkan kepada kita. Sehingga ada salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Jabir dari Imam Muslim bahwa Atani Jibrilu alaihi salam, suatu ketika datang kepada Nabi Jibril alaihi salam. Jadi ceritanya sahabat Jabir ini dia sedang melaksanakan taklim, melaksanakan kajian dengan Rasul di Masjid Nabawi, dengan halakoh-halakohnya, dengan perkumpulan-perkumpulannya. Sehingga sahabat Jabir ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa harus ada ujian? Kenapa kita selaku hamba-hamba Allah selalu diuji? Tapi mereka yang tidak beriman kepada Allah selalu mendapatkan kenikmatan. Kenapa ya Allah? Sehingga itu merupakan suatu liya'lamallahu alladzina amanu, Allah ingin tahu siapa di antara kita yang selalu istiqomah menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun bersabda kembali, Atani Jibrilu alaihissalam, suatu ketika wahai Jabir, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Rasul kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril ini menyampaikan sesuatu pelajaran-pelajaran ataupun kaidah-kaidah kehidupan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, silahkan kalian semua, engkau ataupun sahabat-sahabat engkau ataupun umat-umat engkau, siapapun itu, isma syi'ta, silahkan jalankanlah hidup kalian sesuka kalian. Silahkan, kalian mau ngapain, mau berbuat apa, hidup-hidup kalian yang jalani. Sehingga, ya Muhammad, isma syi'ta, silahkan jalankan. Tetapi ingatlah, fa innaka mayyitun. Di balik kehidupan yang engkau ingin bebaskan itu, sesungguhnya nanti engkau akan bertemu dengan kematian. Sehingga, manfaatkanlah kehidupan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukanlah hanya sekedar untuk hidup, tetapi hidup ialah hanya untuk yang maha hidup. Dan mati pun bukan hanya sekedar untuk mati, tetapi mati ialah awal kehidupan yang abadi. Maka oleh karena itu, janganlah terlalu terlena oleh hidup dan juga jangan takut mati. Kita manfaatkan kehidupan ini nanti untuk bertemu dengan kehidupan yang abadi agar mendapatkan rahmatnya ilahi. Sehingga selanjutnya Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ahbib ma syi'ta, setelah kalian menjalankan kehidupan dengan sesuka kalian, apa yang kalian inginkan, wa ahbib ma syi'ta, silahkan cintai
apapun yang engkau miliki sesuka kalian. Kalian punya harta benda, silahkan cintai, silahkan sukai. Fa innaka mufariquhu. Tetapi ketahuilah apapun yang engkau cintai, apapun yang engkau sukai itu suatu saat akan berpisah denganmu. Kalian mempunyai harta yang kalian cintai, harta ataupun istri, anak dan lain sebagainya, maka silahkan cintai, tapi ingatlah suatu saat nanti itu akan berpisah denganmu. Maka Al-Imam Al-Ghazali sempat berkata dalam suatu quotes-nya bahwa ahbib ma haunan asa ayyakuna bagi doka pio mama. Silahkanlah cintailah sesuatu yang engkau miliki itu dengan sewajarnya saja. Bisa jadi suatu ketika apapun yang engkau cintai itu akan menjadi musuh bagimu. Dan wabgid doka haunan asa ayyakuna habibaka pio mama. Dan sebaliknya, apapun yang menurut engkau tidak baik, dalam tanda kutip kalian tidak suka, kalian benci, bencilah tidak suka dengan sewajarnya saja. Bisa jadi asa ayyahiba habibaka fiyomaman. Bisa jadi suatu saat nanti, apapun yang tidak engkau sukai, itu akan menjadi kekasih yang engkau sukai. Sehingga kata Jibril alaihissalam, wahbib ma syi'ta fa innaka muparikuhu. Setelah kalian menjalankan kehidupan dengan sesuka kalian, maka apapun yang kalian miliki, cintailah dengan sewajarnya saja, maka karena suatu saat nanti itu akan berpisah denganmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Selanjutnya setelah menjalankan kehidupan dengan sesuka kalian, mencintai apapun yang kalian miliki dengan sewajarnya saja, maka selanjutnya wa'mal ma syi'ta. Silahkan kalian berbuat apapun yang kalian inginkan, sesuka kalian. Kalian mau sholat, silahkan, kata Jibril kepada Nabi. Kalian mau puasa, mau enggak, silahkan. Mau beramal, mau enggak, silahkan. Terserah kalian. Wa'amal ma'syita, terserah kalian. Fa'innaka majziyun. Tetapi ingatlah, suatu ketika nanti di akhirat, majziyun, akan ada pembalasan. Kalian tidak, kita ataupun kita semua misalkan tidak mengerjakan perintah Allah, maka nanti pun kita akan dibalas oleh Allah dengan dosa, dengan balasan. Kita melaksanakan amaliyah, maka akan dibalas lagi dengan kenikmatan. Sehingga selanjutnya wa'mal anna syarafal mu'minina, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan daripada orang-orang yang beriman itu diantaranya qiyamuhu bil lail, melaksanakan qiyamu bil lail. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini khususnya kita sekalian senantiasa terus melaksanakan setiap malam, melaksanakan qiyamul lail, tarawih dan witir. Itu merupakan di antara kemuliaannya orang-orang yang beriman. Kata Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW. Wa izzahu istighfaruhu anin nas, dan yang terakhir itu ialah kemuliaannya daripada qiyamul lail itu, orang mukmin mulia karena qiyamul lail, dan kemuliaan daripada qiyamul lail itu ialah al-istighfaruhu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, anin nas, baik untuk dirinya maupun untuk sesama manusia, kaum muslimin wal muslimat. Itulah kedudukan tinggi daripada qiyamul lail. Alhamdulillah kita semua melaksanakan qiyamul lail dari hari pertama sampai sekarang. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan daripada seorang mukmin, mukminat, dan mendapatkan kemuliaan daripada qiyamul lail itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.